Halo semuanya, kali ini kita akan lanjut tentang yang namanya pemrograman dasar. Nah, kali ini kita akan bahas dengan yang namanya math. Jadi bagaimana melakukan proses matematika di dalam bahasa pemrograman Java dan Python. Di kedua bahasa itu, mereka punya library yang disebut dengan math. Dan ini bisa membantu kita untuk melakukan operasi-operasi matematika baik dari yang simple sampai yang ribet. Jadi mulai eksponensial, logaritmik, square root, trigonometrik, dan seterusnya. Jadi kita tidak perlu buat semuanya dari nol. Oke, ini adalah contoh gitu ya, contoh dari penggunaan library math di Java dan Python. Pertama, kita lihat di sini di Java gitu ya. Untuk menggunakan ya, menggunakan library math, maka kita perlu mengawali semua pemanggilan fungsinya dengan math. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung eksponensial, maka math.exp. Untuk logaritmik berarti math.log. Gitu ya. Lalu setelah itu apa yang dilakukan? Sama seperti pemanggilan fungsi. Kita memberikan kebutuhannya apa aja. Oh ya, logaritmik berarti dia perlu satu buah nilai. Eksponensial juga berarti dia perlu sebuah nilai. Nanti dia akan dihitung, lalu otomatis hasilnya dikembalikan sebagai kembalian fungsi. Seperti itu. Hal yang sama juga di Python, hanya bedanya di sini kita kadang-kadang perlu import math gitu ya. Tergantung compilernya, jadi kadang-kadang ada yang sudah otomatis, ada juga yang tidak gitu ya. Tapi umumnya sih biar aman, import math aja gitu. Nah, untuk eksponensial sama caranya, jadi math.exp gitu kan. Lalu untuk logaritmik juga sama math.log. Seperti itu. Jadi untuk fungsi math sendiri biasanya dia sifatnya bisa dipanggil dengan diawali embel-embel math di depannya. Nah, kalau dilihat kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sebenarnya fungsi-fungsi ini disebut dengan yang namanya metode statik. Jadi dia tidak perlu dibuat jadi objek dulu sebelum bisa dipanggil. Mungkin ingat di pertemuan 13 gitu kan, di teori 13 kita ada pembahasan tentang kelas dan objek. Jadi kita tidak perlu membuat objeknya terlebih dahulu untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada. Ini contoh yang lain gitu ya. Nah, di sini contohnya misalkan kita lihat di Java ya. Di Java kita ingin memanggil nilai E atau nilai Pi. Kan kalau nilai pi kita bisa manual, bisa juga langsung pakai library math. Jadi boleh tulis 22/7 gitu ya. Boleh juga langsung math.p. Nah, di sini juga ada banyak fungsi-fungsi yang lain. Scale misalkan pembulatan ke atas, floor pembulatan ke bawah gitu kan. Round berarti pembulatan sesuai dengan nilai komanya. Jadi biasanya kalau di atas koma 5 berarti dia ke atas, di bawah berarti dia ke bawah. Square root berarti akar gitu ya. Power berarti pangkat. Jadi kalau kayak gini berarti 25 pangkat setengah gitu ya. Kalau mau bikin 25 pangkat 2 berarti ganti aja nilai 0,5-nya jadi 2. Hal yang sama juga untuk math gitu ya. Jadi seperti ini bisa dipakai. Nah, perhatikan di sini kadang-kadang juga kita bisa tidak pakai tulisan math gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman takut lupa gitu ya, kadang ada yang bisa, kadang tidak, ya sebaiknya sih semuanya diawali dengan math gitu ya. Nah, sekarang list dari fungsi-fungsinya bisa dapat dari mana gitu ya. Jadi list dari fungsi-fungsinya itu bisa dilihat di beberapa buah link. Nah, di sini pertama kita lihat dari yang Java dulu ya. Java kalau untuk math itu bisa dilihat di Javadoc istilahnya. Java documentation. Jadi di sini kita bisa lihat ada metode apa aja nih. Ada absolute gitu kan. Jadi kalau misalkan nilainya minus akan jadi positif. Kalau positif ya sudah akan tetap jadi positif. Lalu ada juga di sini ada yang penting lagi adalah sale pembuatan ke atas gitu kan. Terus ada cost, ada juga eksponensial, ada juga floor, itu pembulatan ke bawah gitu ya. Lalu ada lagi em, yang sering lagi logaritmik gitu ya. Jadi logaritmik ini bisa natural logarithm gitu ya, atau base 10, atau misalkan ya
bisa natural logarithm dengan sum of argument and one gitu ya. Itu juga bisa kalau misalkan mau. Lalu ada max, itu cari nilai maksimum gitu ya. Jadi di sini bisa macam-macam, argumennya bisa double, bisa float, bisa integer ya. Min juga sama gitu ya. Terus em, ada lagi random. Jadi memberikan angka acak gitu ya, double ya, dari 0 sampai 1 kurang gitu ya. Jadi 0 sampai lebih kecil daripada 1. Terus ada juga round, pembulatan gitu kan. Apalagi ya? Ada sin, ada square root, lalu ada tan di sini, ada juga two radians dan seterusnya. Jadi sebenarnya di sini ada banyak banget fungsinya, bisa dicoba satu persatu. Cara pakainya gimana? Sama dengan yang tadi dijelaskan di awal. Jadi tinggal math dot nama fungsinya apa, lalu kasih kebutuhan argumennya. Nah, kalau mungkin pengen tahu nih cara kerjanya seperti apa, atau pengen tahu lebih detail, itu bisa coba buka W3 School. Jadi W3 School, pilih yang Java Math. Di sini akan dijelaskan, termasuk kita bisa testing. Misalkan try yourself. Di sini, lalu kita run, nanti akan keluar hasilnya di sebelah kanan, gitu ya. Jadi di sini tadi max-nya antara 5 dan 10 adalah 10. Nah, di sini juga ada banyak yang lain. Jadi math-min, square root, absolute, random number, gitu kan. Terus misalkan kalau mau random tapi dengan range tertentu, itu ada di sini semua. Bahkan kita juga bisa lihat ini ya, method reference. Nah, ini mirip dengan yang tadi ya, Java documentation, tapi bedanya ini beberapa bisa diklik ya. Kalau diklik itu berarti dia ada contohnya biasanya. Jadi misalkan absolute tadi ya, bisa di try it yourself. Jadi kalau dilihat di sini, perhatikan, ini kan kita masukin minus 4,7 jadi 4,7. Kalau udah positif, tetap jadi 4,7. Kalau 3 juga tetap jadi 3. Begitu. Nah, itu yang untuk Java. Java Math. Sekarang Python. Python bisa masuk ke belajarpython.com, lalu pilih yang number Python. Jadi di sini akan dijelaskan konsep dari number dulu, gitu kan. Jadi ada integer, float, dan juga yang kompleks. Lalu setelah itu kita bisa konversi dengan menggunakan seperti ini. Mungkin teman-teman ingat kalau menerima input gitu kan. Biasanya kalau kita pengen dia jadi integer, berarti ada in kan di depannya. Itu artinya nilai yang diterima dimasukin, dikonvert menjadi integer. Kita juga bisa lakukan untuk yang lain ya. Jadi kayak misalkan long, float, kompleks, dan seterusnya. Nah, masuk ke fungsi matematikanya. Jadi bisa absolute, sale, CMP ya, compare gitu kan. Tapi sekarang udah nggak terlalu dipakai gitu ya, karena kita pakai Python 3. Ada eksponen, ada floor, log gitu kan, ada juga maksimum, dan seterusnya. Ada power, round, akar kuadrat gitu kan. Kita juga bisa pakai untuk nilai acak gitu ya di sini, random, seterusnya. Trigonometri juga ada, tentu, sin, tan, cos, dan keluarga-keluarganya. Dan kita juga bisa ambil konstanta matematika, kayak tadi ya, pi dan e. Nah, kita juga bisa lihat Python punya math itu di W3 School. Jadi kalau W3 School di sini, dia punya beberapa contoh yang bisa dipakai. Nah, ini kan contohnya. Jadi kalau misalkan mencari nilai minimum dari 5, 10, 25, berarti kan 5. Maksimum 5, 10, 25, berarti 25. Begitu. Nah, bisa dilihat di sini, ini tidak menggunakan import math, ya. Tidak menggunakan import math, lalu langsung panggil fungsinya. Itu boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai cara yang lebih komprehensif gitu ya, lebih mudah dibaca gitu kan, lebih enak mungkin import math-nya, lalu math.min, math.max, dan seterusnya. Tapi ya kembali lagi, ini preferensi ya, jadi tergantung dari teman-teman. Ada juga absolute, ada juga power, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga bisa, kalau yang kompleks-kompleks itu tidak langsung masuk di
bahasa pemrograman gitu ya pada umumnya, tidak langsung masuk di Python. Jadi kita harus import. Jadi ada beberapa yang wajib, ada beberapa yang tidak wajib. Makanya tadi dibilang kalau mau gampang udah semuanya aja diimport math, terus habis itu tinggal math dot math dot math dot. Itu akan lebih mudah gitu ya untuk diingat. Jadi seperti itu, ini bisa dilihat contohnya satu persatu gitu ya. Oke, itu tentang library math di Java dan Python. Terima kasih.